Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisul ladzi yajma'u mawaqitus shalawatil khamsi. Dan hadis alladzi yajma'u yang kumpul mawaqitus sholati, waktu-waktu sholat al khamsi yang 5. Jadi hadis yang merangkum 5 waktu. Marawahu Muslim, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim, wa ghairuhu dan lainnya. An Abi Musa, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun, bahwa sesungguhnya telah datang kepada Nabi sa'ilun, orang yang bertanya. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Yas'aluhu, yang bertanya kepada Nabi, an mawaqitis sholati, tentang waktu-waktu sholat. Jadi istilahnya ada orang datang untuk ngaji. Falam yarudda alai syai'an, maka Nabi tidak menjawab alaihi kepadanya syai'an, sesuatu pun. Jadi ketika ada seorang sahabat yang nanya tentang waktu sholat, maghrib itu kapan, asar itu kapan, isya kapan, subuh dan seterusnya, tidak dijawab oleh Nabi. Tapi qala, berkata sa'il, fa aqamal fajra hina insyaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Faqama al-fajr, maka Nabi mendirikan sholat subuh. Sholat fajar maksudnya sholat subuh. Hina, ketika insyaqqal fajru, terbit fajar, yaitu fajar shadiq. Jadi orang yang bertanya tadi, kalau orang sini ngendong di rumahnya Nabi beberapa hari, nginep di rumah Nabi untuk mendapatkan ilmu dari Nabi. Ternyata suatu ketika dilihat oleh dia, dilakukan bersama-sama dengan Nabi sholat subuh di awal waktu pada saat mulai terbitnya fajar shadiq. Wan nasu, sedangkan orang-orang manusia, orang-orang layakatu, tidak hampir, ya'rifu, mengetahui. Artinya hampir tidak mengetahui. Kalau bahasa Indonesia yakatulah, kalau bahasa Arab layakatu, hampir tidak, ya'rifu, mengetahui, ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, pada sebagiannya. Masih gelap. Sekarang 4:30. 4:30 itu masih gelap, tapi tidak terlalu gelap amat, karena sudah ada fajar shadiq. Berbeda dengan sebelumnya, gelap gulita, sama sekali tidak kelihatan. Kalau ini hampir tidak kelihatan, ya, jadi layakatu ya'rifu, hampir saja. Tapi terang juga belum, ya, terang kan nanti nunggu matahari. Tsumma amarahu, kemudian Nabi memerintahkannya kepada sa'il, faqama bidzuhri, kemudian mendirikan sholat duhur, hina zalatis syamsu, ketika tergelincir matahari. Ya, kalau kita jam 12 siang, tadi bicara subuh, jadi waktu subuh saya diajak sholat oleh Nabi pas keluar fajar shadiq, masih gelap. Berikutnya saya diajak sholat duhur pas tergelincir matahari, ya, jam 12 siang. Wal qailu, dan orang yang berkata, yaqulu, mengatakan, qadin tasofan naharu,
subuh telah setengah siang. Nisfun setengah, separuh. Jadi sholat duhur itu pas pertengahan hari. Kalau sekarang istilahnya jam 12, jam dinding, jam tangan. Wa huwa kana a'lamu minhum. Wa huwa, dan sa'il, orang yang bertanya tadi, kana a'lamu minhum, adalah orang yang lebih tahu di antara mereka. Ya, sekarang orang alim, ya, mungkin seorang ustadz dari kampungnya. Tsumma amarahu, kemudian Nabi menyuruhnya, memerintahkannya, fa'aqama bil asri, agar mendirikan sholat asar. Wasyamsu murtafi'atun, dan matahari sudah tinggi. Ya, yang benar murtafi'atun, ya, bukan murtafi'atun. Ada orang sini ada namanya murtafi'ah. Ya, ada yang kenal? Murtafi'ah. Kalau sultofi'ah, ada nama sultofi'ah. Sultofi'ah. Ya, yang ada sultonia. Jadi murtafi'ah. Orang Parung bingung, istrinya Pak Wahyu Mudrik dulu. Murtafi'ah, jadi bukan murtofi'ah. Murtafi'ah. Maryam kenal. Kakaknya Tito. Ya. Hah? Ya. Kakaknya itu. Sekarang memang tinggal di Cianjur, nggak tinggal di sini. Dulu di sini. Jadi sholat asar matahari sudah tinggi. Kalau tadi duhur baru tergelincir. Tsumma amarau, kemudian Nabi memerintahkannya, faqama bil maghrib, agar mendirikan sholat maghrib. Hina waqa'atis syamsu, ketika terbenam matahari. Maghrib taruhlah jam 6 sore, matahari udah tenggelam, udah turun. Tsumma amarahu, kemudian Nabi memerintahkannya, faqamal isya'a, agar mendirikan sholat isya. Hina ghabas syafaqu, ketika terbenam mega merah. Mega, bukan Mbak Mega, ya. Mega merah. Jadi mega merah itu pada waktu maghrib, ibu-ibu lihat jam 6, jam setengah 7 sore, itu kelihatan ada mega merah. Begitu kira-kira jam 7 masuk isya, itu di sebelah barat sana mega merahnya sudah tidak ada. Jadi udah gelap udah. Tsumma akharal fajr minal ghad. Tsumma, kemudian akhara, mengakhirkan, al fajr, salat subuh. Bukan mengakhirkan fajar sendiri. Kenapa dinamakan salat subuh itu salat fajar? Karena dikerjakannya pada waktu terbitnya fajar shadiq. Minal ghad, daripada besok. Jadi kalau tadi subuh oleh Nabi dikerjakan fi awalil waktu, begitu terbit fajar langsung sholat. Besoknya mengakhirkan sholat subuh hatta insarafa minha, sehingga berpaling minha darinya, atau pulang minha darinya, dari sholat subuh ketika selesai. Wal qailu yaqul, dan orang yang berkata mengatakan qad tala'atis syamsu au kadat. Qad tala'atis syamsu, sungguh telah terbit matahari, au kadat, atau hampir. Jadi hampir terbit matahari. Jadi suatu ketika
Nabi sholat subuh sudah hampir terbit matahari. Taruhlah sekarang jam 5:30 baru sholat subuh. Padahal kemarinnya jam 4:30. Ya, taruhlah kalau kita hitung jam begitu zaman sekarang. Udah sholat. Tapi besoknya sholatnya di akhir. Hatta Tsumma akhara, kemudian mengakhirkan al-dhuhra, duhur. Berikutnya sholat duhur juga di akhir waktu. Hatta kana qariban, sampai hampir min waktil asri, daripada waktu asar. Jadi sholat duhur hampir mencapai sholat waktu asar bil amsi yang kemarin. Kemarin kan sholat asar di awal waktu ya. Sekarang taruhlah awal waktu misalnya jam 3 lah, jam 3 sore, jam 3 siang. Ini hampir jam 3 Nabi baru sholat duhur. Itu akhirud duhra. Jadi Nabi tidak berkata-kata, tapi sahabat ini ditunjukkan perbuatan Nabi. Makanya hadis itu kan ada 3. Apa? Pertama, qauli, berdasarkan sabda Nabi. Hendaklah kamu sholat begini-begini, hendaklah kamu zakat begini-begini, itu qaul. Ya. Kedua, fi'li, perbuatan. Nah, seperti sekarang ini perbuatan. Perbuatannya Nabi. Nabi tak bicara nanti kalau kamu sholat duhur jam segini sampai jam segini, asar dari jam segini. Enggak begitu. Tapi Nabi langsung mempraktekkan. Nah, itu namanya fi'li. Nah, yang ketiga takriri, ya, ketetapan, takrir atau persetujuan. Contohnya itu ketika Khalid bin Walid mengajar Rasulullah makan daging dog atau daging biawak di suatu kampung. Jadi dalam perjalanan dari suatu kampung, taruhlah ke Banten misalnya atau ke Serang. Ya, saya diajak ke Serang, disuguhin oleh keluarganya Bu Maryam. Ya, di sana disuguhin banyak, ini ada semur, ada gulai, ada. Misalnya, ini apa ini? Ini gulai daging biawak. Nah, Nabi disuguhin daging biawak. Apa sikap Nabi? Oh, di daerah saya tidak biasa makan biawak. Cuman begitu aja. Saya nggak biasa makan biawak. Tapi Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat yang lainnya tetap makan. Nabi nggak melarang, Nabi nggak mencegah. Ya, berarti boleh. Itu yang takrir, takriron, takririyun. Ya, jadi Nabi setuju. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwa makan daging dog, daging biawak tidak berdosa, artinya halal. Itu takrir. Jadi berdasarkan qauli, sabda, perkataan Nabi, fi'li, perbuatan, takriri, persetujuan. Jadi ada 3 macam hadis yang bisa kita jadikan dalil atau dijadikan pedoman. Jadi hampir mencapai salat asar, Nabi baru salat duhur. Tsumma akharal asra, kemudian mengakhirkan asar, hatta sampai insorofa, kembali pulang, minha, dari salat asar. Wal qailu, dan orang yang mengatakan, yaqulu, berkata, qad itmarratis syamsu, qad itmarrat, sungguh memerah, berwarna merah, as-syamsu, matahari. Mataharinya masih kelihatan bundar besar, tapi warnanya udah merah atau kemerah-merahan. Kalau matahari terbenam apa namanya?
sunset. Ya, kan orang-orang suka ya melihat sunset, matahari terbenam. Kalau pagi sunrise. Ya, melihat terbit matahari. Saya pernah ikut ke Gunung Bromo. Ya, naik ke puncak gunung. Katanya mau melihat sunrise, terbit matahari. Ya. Begitu saya lihat, yang mana yang indah ya? Ya matahari ya kayak kita melihat dari sini. Ya sama aja. Tapi itu orang berbondong-bondong. Kita melihat terbit matahari nanti di sana. Naik itu, waduh, dari jam 12 malam udah bangun, udah mulai siap-siap naik jeep ya, mobil jeep naik ke gunung. Nyampe sana jam 3, jam 4. Ramai berdesak-desakan di puncak. Nungguin apa? Nungguin matahari terbit. Begitu terbit kira-kira jam 5, jam setengah 6 terbit. Ya begitu terbit ya nggak ada apa-apa ya, orang ya, cuman gitu-gitu aja. Habis itu ya balik turun lagi, ya turun lagi. Namanya lihat matahari. Ya. Padahal kalau di sini ngelihat dari Grogol, dari sawah itu ya, dari lapangan itu bisa. Tapi ya mungkin karena udah terprovokasi pariwisata Gunung Bromo, ya karena di sana memang dingin dia dan ya. Namanya juga di gunung dingin. Tapi yang dilihat ya cuma matahari terbit itu aja. Nah ini suatu ketika Nabi sholat subuh, tetapi sudah hampir terbit matahari. Itu. Atumma akhiral maghrib. Kemudian Nabi mengakhirkan maghrib hatta kana, sampai adanya inda sukutis safaki, ketika terbenam mega. Jadi maghrib sudah hampir jam 7, udah hampir isya baru sholat. Tsumma akhiral isya, kemudian mengakhirkan isya hatta kana, sampai ada sulusul laili, sepertiga malam, al-awwalu yang pertama. Ya, sepertiga malam yang pertama. Kalau tahajud sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau 12 dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 4. Dihitung dari jam 6. 7, 8, 9, 10. Berarti Nabi sholat isya jam 10. Padahal tadi yang kemarin katanya Nabi sholat jam 7 teng. Sholat pas terbenam mega merah. Ya, besoknya Nabi sholat sudah jam 10 malam. Sholat. Tumas bahkan kemudian sholat subuh. Fada as-sailu wa qala al-waqtu baina hadaini. Fada'a, maka Nabi memanggil as-sa'ila, kepada orang yang bertanya. Faqala, maka Nabi bersabda, al-waqtu baina hadaini. Waktu sholat itu di antara dua ini. Nah, jadi santrinya diajak praktek. Sahabat tadi diajak praktek. Ini loh sholat zuhur begini, begini. Setelah itu disimpulkan waktu sholat itu di antara dua ini. Ya, jadi maghrib mulai terbenam matahari sampai terbenam mega merah. Jadi masih boleh sholat. Isya juga begitu, mulai terbenam mega merah sampai terbit fajar. Terbit fajar. Sholat subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Ya, artinya terbit matahari udah habis. Nah, di antara terbit matahari dan terbit fajar
disitulah posisi waktu sholat subuh. Al waktu baina hadaini. Jadi boleh. Nah, jadi ini berdasarkan praktek langsung. Nah, itu seperti dulu yang kita bahas cerita, ya, guru mengajari akidah kepada muridnya, muridnya dikasih ayam, suruh bawa 1 ayam dan 1 pisau. Anak-anak, ayam kalian nanti potong, sembelih, tapi dengan syarat tidak ada yang lihat. Kalau masih ada yang lihat, jangan dipotong. Itu pelajaran akidah. Ya. Wah, akhirnya dah silakan dilaksanakan. Kabur masing-masing. Ada yang ke sawah, ada yang kebun, ada yang ngumpet di belakang rumah. Wah, tengok-tengok sana sini. Enggak ada yang lihat. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Potong ayamnya. Yang di sana enggak ada yang lihat. Potong. Semua potong. Katanya tidak ada yang melihat. Enggak ada orang nih, enggak ada yang lihat, sepi. Girang, seneng. Wah, saya lulus semua. Sudah selesai, lapor ke gurunya. Nah, kamu mana potong? Tadi saya potong di sawah, Pak. Nggak ada yang lihat, nggak ada. Ya, kamu potong semua cerita. Ini ada 1 yang datang masih bawa ayam, keong, masih hidup ayamnya. Lah, ini bagaimana ceritanya? Kamu ayam suruh potong, nggak dipotong. Gini Pak, saya udah tengok sana tengok sini, memang gak ada yang lihat orang. Tapi katanya Pak Guru kemarin, dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Nah, jadi ya saya masih dilihat juga oleh Allah. Oleh karena itu saya gak bisa motong, karena syaratnya motong tadi tidak ada yang melihat. Bukan tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang melihat. Jadi itu pengajaran akidah secara praktek. Kata gurunya, ya kamu yang lulus yang benar. Ya, tidak motong malah lulus. Kalau orang yang mikirnya secara cepat tuh, ini nggak benar nih Pak Guru nih. Ya, oh ya nggak bisa motong malah lulus. Yang motong nggak lulus. Ya, tunggu dulu. Kenapa dia lulus? Sesuai dengan materi yang diajarkan oleh gurunya, bahwa iman kepada Allah itu kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Lulus dia. Lulusnya tidak motong ayam itu lulus. Makanya pernah ada suatu ketika di perguruan tinggi ternama tentang pertanian, ada orang meneliti, dan doktor, lulus doktor, meneliti tentang tanaman kedelai. Dia nanam di sawah sebidang tanah, ditanamin kedelai, diuji coba dengan teori yang diteliti. Ternyata hasil panennya tidak menggembirakan, tanamannya tidak berhasil. Tapi dia doktornya, gelar doktornya kumlot, bagus lah. Nanamnya jelek kok bagus. Nah, yang bagus bukan nanamnya yang dinilai bagusnya, proses penelitiannya. Jadi kalau kedelai ditanam begini, pupuknya begini, tanahnya begini, diteliti sampai selesai, dia dapat nilai bagus. Jadi bukan gagal, nanamnya gagal karena dia uji coba ini dan itu. Sama dengan tadi, anak murid tidak bisa memotong ayam, artinya gagal, tapi dia justru lulus ujiannya karena dia yakin bahwa Allah melihat. Jadi praktek langsung. Rasulullah juga begitu. Jadi mengajari kepada para sahabat tidak semua secara lisan, tapi kadang-kadang juga praktek. Kayak kita juga begitu. Tidak selalu kita duduk di sini.
Kadang-kadang kita juga ambil jalan-jalan ke Cirebon. Ya, nanti dipraktekin di sana sholat jamak dan qashar. Ya, itu praktek langsung. Adapun nanti habis itu terus belanja ibu-ibu ke pusat batik ya, itu urusan lain ya. Tapi udah dipraktekin pengajiannya. Insaqal fajru ay tola'a dawuhu. Tadi insaqal fajru terbit fajar, ay tola'a terbit dawuhu sinarnya. Jadi sinarnya udah terang. Zalat ay malat an wasatis sama. Sholat duhur zalat ay malat yakni condong an wasatis sama dari tengah langit. Condong malat. Ini mataharinya sudah condong ke barat. Kalau di kita di Indonesia condong ke barat sedikit. Nah, kalau waktu istiwa itu pas di atas kepala kita matahari, itu belum masuk zuhur. Tapi kalau sudah geser sedikit ke barat, di situ sudah masuk waktu zuhur. Waqa'atis samsu ay ghabat, terbenam matahari. Waqa'at kan rasanya jatuh matahari. Ghabat yakni terbenam. As-safaku ay al-khamratu allati tadharu badawru bisamsi. Safak yaitu mega merah yang kelihatan setelah terbenam matahari. Sukutus safak ay ghiyabuhu. Asalnya sukutun itu jatuh, meganya jatuh, ay ghiyabuhu yakni terbenamnya. Lihat ghaib. Jadi sudah nggak kelihatan mega merahnya. Wa hunaka ahadisu, dan di sana banyak hadis bayanat yang menjelaskan ba'dha ma ajmala fihi, sebagian apa-apa yang lebih baik fi di dalamnya, au zadat atau lebih alai atasnya, kama sataro sebagaimana Anda akan tahu. Nanti akan ada penjelasan berikutnya secara detail tentang waktu-waktu sholat. Wal asru, kembali ke atas, di atas hadis. Wal asru dan asar, wa awal waktiha, dan awal waktunya, azyadatu ala dil misri, yaitu apabila sudah lebih dari bayangan yang sama. Dilul misli, bayangan yang sama. Kalau kita punya tongkat 1 meter, kita tancapkan di tanah. Nah, kita ukur bayangan 1 meter tadi sudah sama persis. Bayangannya 1 meter, tongkatnya 1 meter, itu dilul misli. Nah, itu sudah ziyadah, sudah lebih. Berarti kalau bayangan itu sudah 1 meter lebih 5 cm misalnya, itu berarti udah masuk asar. Itu misalnya lagi nggak ada jam, pada mati semua, ya pakai aja tongkat atau pakai pulpen atau pensil, taruh aja di ubin. Kita lihat, kita tandai bayangannya, terus kita robohkan. Oh udah lebih, udah asar. Nah jamnya mati, kita nggak tahu. Oh ya sudah ketahuan dari situ. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar, fil ikhtiyari, di dalam waktu ikhtiar, ila dillil mislaini, sampai bayangan itu 2 kali lipat. Jadi kalau tadi tongkatnya 1 meter, bayangannya udah menjadi 2 meter. Wa fil jawazi, dan di dalam waktu jawas, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Dari taruhlah misalnya maghrib jam 6, setengah 6 baru sholat, itu masih jawas. Ya, asal jangan 1 rakaat asar tiba-tiba udah masuk adzan maghrib. Itu jawas itu boleh. Waktu jawas itu boleh. Termasuk lalai lagi. Hah? Lalai. Masih boleh, nggak apa-apa. Nah tadi kan Nabi sendiri juga sholatnya udah hampir asar. Ya. Udah hampir asar, maghrib hampir isya. Itu waktu jawas. Ya,
Jadi apa katanya? Al waktu baina hadaini. Oh iya, yang afdal fi awalil waktu. Begitu adzan langsung sholat. Tapi seandainya ada urusan tertentu, mungkin ibu lagi masak ini tengah-tengah belum selesaikan sampai hampir habis, asal masih waktu jawas tidak apa-apa. Contohnya subuh misalnya, habis waktu jam 6 kurang seperempat, ibu setengah 6 masih boleh, misalnya seperti itu. Atau waktu zuhur, ya masuk asar jam 3, ibu setengah 3 baru sholat, boleh, jawas. Tapi tidak afdol. Ya tidak afdol. Yang afdol tetap fi awalin waktu afdoliyahnya. Nah kalau kita milih afdoliyahnya ya tadi fi awal waktu. Tapi andai kata di pertengahan boleh, di akhir boleh, asal jangan sampai kehabisan. Itulah kemurahan di dalam beragama. Jadi tetap diprioritaskan fi awal waktu, tapi andai kata ada urusan masih boleh. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan bersama-sama dengan sahabat. Yaitu Nabi mengajarkan ajaran Islam secara praktek. Jadi ada berdasarkan ucapan, ada berdasarkan praktek. Baik, kita cukupkan kajian kita At-Tauhid pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Kalau misalkan sholat maghrib itu misalkan ada tindakan yang gawat darurat, terus nggak bisa ditinggalin walaupun berdua, nanti digantinya di sholat isya di jamak ya Pak? Itu boleh? Kalau sampai akhir atau sampai akhir waktu maghrib belum selesai, sedangkan itu tindakan penyelamatan nyawa, ya lakukan itu. Nah nanti waktu sholatnya di isya, bukan di jamak, tapi kodok sholat maghrib baru sholat isya, boleh. Jadi seperti itu. Nah, itu namanya darurat, karena darurat. Ya benar-benar darurat. Tapi kalau misalnya tidak darurat, masih bisa ditinggal. Ini baru pembukaan 3, udah melahirkan bidan, nolong orang, ini baru pembukaan 3 kan masih lama. Ya maghrib. Oh ini takut lahir di tengah-tengah sholat maghrib. Ya kalau insya Allah kalau masih baru pembukaan 3 masih lama. Ya jadi sholat dulu. Jadi ibu bidan sholat dulu. Nah, sholat kan sebentar aja, main sholat cuma 5 menit. Biasanya. Kecuali kalau sholatnya kayak Pak Wakid ya, sholatnya lama. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Kita cukup ya. Dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.